مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-waliyu fin nikah wa ahqul awliya bitazwij. Wali di dalam pernikahan dan wali yang lebih berhak di dalam menikahkan seorang wanita. Ini di sini dikatakan ya bahwasanya al-wali fin nikah ini siapa saja yang menjadi wali di dalam pernikahan. Ini penjelasan tentang masalah wali. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya la nikah illa biwali wa syahidai adlin. Ya, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Nah, ini sekarang siapa itu walinya? Aulal auliyai wa haqqahum bitazwij. Wali yang lebih utama dan yang lebih berhak di dalam pernikahan atau di dalam menikahkan. Ya, di sini aula bukan berarti lebih utama. Terus yang lainnya boleh, tidak. Di sini wajib tertib. Ya. Pertama al-ab. Yang pertama adalah ayah. Maka wali kalau ayahnya masih ada, maka ayahlah yang berhak untuk menikahkan. Kemudian kalau di situ ada kakeknya, bagaimana? Tetap ayah yang lebih berhak. Oh, kakeknya alim. Ya, kalau dia mau wakilkan, ayah mau mewakilkan kepada ayahnya, mau mewakilkan kepada ayahnya lagi, misalnya jadi kakeknya ini perempuan, boleh, tapi statusnya adalah wakil, bukan wali. Ya, kalau wali tertibnya adalah ayah pertama, sumal jad abul ab, kemudian baru kakek. Siapa tuh maksudnya kakek? Abul ab, ayahnya bapak. Wa'in ala, terus sampai ke atas kalau masih ada. Ya, kakeknya kakek, ya bapaknya kakek misalnya kalau ada lagi. Sumal akhsyaki, kemudian kalau bapak nggak ada, kemudian kakek. Oh, kakek nggak ada, di situ ada saudara kandung, baru saudara kandung yang menikahkan, akhsyaki. Ya, jangan sampai keliru. Kadang-kadang wah ini anaknya nih, padahal kakek apa abahnya nggak ada. Oh, ini ada saudaranya. Padahal di situ yang berhak siapa? Kakeknya. Yang lebih berhak adalah kakeknya. Ya, jadi habis bapak, kakek. Habis kakek, kalau kakek nggak ada baru saudara kandung. Baik adik atau kakak boleh. Yang penting sudah balik. Ya. Kemudian sumal akhlil ab, kalau nggak ada satu saudara kandung, maka ada gak saudara sebapak? Kalau saudara sebapak ada, maka saudara sebapak yang nikahin. Ya. Sumal ibn akhsyagi, kemudian kalau saudara sebapak nggak ada juga, ya, baru yang menikahkan ibn akh, anaknya saudara kandung. Anaknya saudara kandung. Misalnya antum sebagai laki-laki, antum punya saudara perempuan sekandung. Kalau bapak kakek nggak ada, berarti antum saudara lakinya yang berhak. Oh, antum ini saudara lakinya nggak ada. Misalnya antumnya nggak ada, punya saudara perempuan tapi antumnya nggak ada semuanya nih, misalnya cari saudara saudara sebapak. Saudara sebapak nggak ada, ya udah, ente punya anak apa enggak? Antum punya anak apa enggak? Ada anak laki-laki jadi wali. Ya, yang nikah berarti siapa? Bibinya. Ini bibi mau nikah. Bapak nggak ada, kakek nggak ada,
saudara kandung sudah nggak ada, tapi anaknya saudara kandung ada, ya udah anak saudara kandung itu jadi wali. Kalau tidak ada anak saudara kandung, baru anak saudara sebapak. Ya, saudara kandung tadi kita jelaskan udah. Saudara sebapak, ya saudara sebapak, bapak kita nikah dengan seorang wanita, punya anak. Itu anaknya siapa namanya? Saudara kita, saudara satu bapak. Ya, itu anaknya juga. Kalau ibn akh lil ab wa in sapal sampai ke bawah. Kemudian summal am syagi, kemudian baru pindah ke paman. Ya, baru pindah ke paman. Paman nggak ada hak kalau masih ada saudara. Bahkan kalau masih ada anaknya saudara, ponakan, nggak lari ke paman. Ya, kalau sudah tidak ada juga saudara kandung, saudara sebapak nggak ada, pak anaknya saudara kandung, anaknya saudara sebapak nggak ada juga, ponakan tadi. Ya udah, kalau begitu baru lari ke paman, paman kandung. Sumal am syagik, kemudian paman sekandung. Sumal am lil ab, kemudian paman sebapak. Bagaimana paman sebapak? Ayah kita, ya ayah kita, dia punya saudara sebapak. Jadi kakek ayahnya ayah nih, dia nikah. Ayahnya ayah, kakek kita nikah. Yang pertama dengan seorang perempuan dapat ayah kita, yang kedua dengan seorang perempuan dapat paman kita. Paman itu namanya paman apa? Paman satu bapak. Itu am lil ab, paman satu bapak. Ya, summa ibnul am syagik, kemudian baru anak pamannya yang sekandung. Tadi kan paman sekandung. Kalau pamannya nggak ada, ya anaknya. Begitu juga kalau pamannya tadi, kalau paman sekandung nggak ada, paman sebapak. Kalau paman sebapak juga nggak ada, anaknya paman sekandung. Anak paman sekandung nggak ada juga, berarti baru pindah kepada ibn am li ab, ya anak paman sebapak. Wa in sapul sampai ke bawah. Terus tuh kalau ada ke bawahnya ya. Tsumma amul ab, kemudian pamannya ya bapak. Kalau pamannya bapak, bapak kita punya paman, berarti saudara apa? Berarti ya siapa tuh? Kalau bahasa kitanya kakek samping. Bapak kita punya bapak, berarti kakek kan? Ini kakek punya saudara, berarti apa? Berarti siapanya saudaranya kakek itu siapa? Ya pamannya bapak kita. Bapak kita punya paman, berarti kakek samping itu ya. Summa ibnuhu, kemudian anaknya. Wa in sapula, walaupun sampai terus sampai bawah. Ya. Tuh masih ada hak tuh dalam perwalian. Makanya ini dikontrol. Jangan bapaknya nggak ada, ayahnya nggak apa, kakek nggak ada, saudara kandung nggak ada, udah paman nggak ada, udah deh langsung ke hakim. Nggak, nanti dulu, lihat dulu. Ya, paman nggak ada, baik, paman nggak ada, anaknya paman juga nggak ada, baik sekandung ataupun sebapak nggak ada. Nah, kalau begitu pamannya bapak, ada apa enggak pamannya bapak? Tadi saudara kakek kakek samping ada. Kakek anak tuh punya saudara. Misalnya nih perempuan nih, kakek anak punya saudara laki-laki. Nah ini laki-laki punya anak, anaknya paman. Jadi misananya bapak. Udah dia jadi wali kalau nggak ada yang tadi urutannya. Ya. Summa amul jad, kemudian pamannya kakek. Ini sudah agak sulit nih. Tapi kalau dicari ada ya ada. Ya.
Ya, amul jad, pamannya kakek. Kakek kita masih punya paman. Kalau ini sulit. Tapi kebawahannya mungkin enggak. Ya, summa ibnuhu, kemudian anaknya. Nah, ini anaknya mungkin. Berarti ya, tadi kan amul jad, pamannya kakek. Ya, berarti dia kakek ini punya sepupu. Kakek punya sepupu, itu anaknya, berarti anaknya pamannya kakek. Ya, sepupunya kakek. Ini masih mungkin. Ya. Ini kalau memang ada ya. Summa ammu abil jad, kemudian pamannya ya, ayahnya kakek. Masya Allah. Ayahnya kakek. Jadi kakek kita punya ayah. Apa namanya? Kita jadi cicit ya. Hah? Kita jadi cicit kan? Ya kan? Bukan cucu lagi, cicit udah di bawahnya itu namanya. Nah, ini paman ini ya apa ayah apa ini punya paman. Masya Allah. Kalau ada ya. Summa abil jad, kemudian bapak, summa ibnuhu, kemudian anaknya. Berarti apa tuh namanya? Misanan. Kalau anaknya misanan apa? Misanan bapaknya kakek. Tadi misanan kakek, ini misanan bapaknya kakek. Ya, cicit. Kalau jatuhnya ke kita cicit samping jadinya. Taib. Wa hakadha ala hadza tertib. Terus begini seperti dengan tertib yang ini. Bisairil asobat. Ya, di seluruh asobah. Ya, asobah artinya jalur asobah, jalur kalau baca bisyara waris, jalur yang mendapatkan bagian asobah, bagian sisa. Ya, di sini adalah wali dari jalur laki-laki intinya. Ya, laki-laki yang sudah ditentukan. Wa yuqaddamu syaqiq ala minhum ala makana li abin, dan didahulukan yang sekandung di antara mereka tadi yang disebutkan daripada yang satu bapak, lebih didahulukan. Fa idza lam yujad ahadun min asabatin nasab, kalau tidak didapatkan seorang pun daripada asobah nasab, dari garis keturunan yang nasab tadi nggak ada juga, dari ini pulan-pulan nggak ada, maka fa idza lam yujad ahadun fal mu'tik, kalau nggak ada tuh misalnya, udah baru kembali kepada mu'tik. Mu'tik siapa? Majikan yang ngebebasin. Kalau seandainya ini budak, ini perempuan dulu bekas budak misalnya, udah urutan tadi itu nasabnya nggak ada tuh, kembali kepada siapa? Kalau udah nggak ada yang disebutkan tadi, berarti kembali kepada majikannya yang bebasin tadi, laki-laki, majikannya, mu'tiknya dia. Oh, mu'tiknya majikannya tadi, tuannya nggak ada, udah meninggal juga. Berarti asobahnya, berarti ahli waris daripada majikannya tadi. Siapa yang ahli waris majikannya tadi itu? Asobahnya tadi itu. Ahli waris dari sisi laki-lakinya. Ya, nah dia yang berhak. Kemudian kalau nggak ada juga, summa mu'tikul mu'tik, kemudian yang membebaskan majikannya, kalau pernah majikannya itu jadi budak. Misalnya tadi perempuan ini hamba sahaya terus jadi merdeka. Siapa yang memerdekakan? Satu majikan. Majikannya ini juga dulu budak. Nah, maka majikannya ini dulu budak, berarti siapa yang menikahkan wanita tadi itu, yang di bawahnya ini, maka yang menikahkan
ahli warisnya dia dari laki-laki yang asobah tadi. Oh nggak ada semuanya, berarti majikannya dia yang atasnya lagi. Kalau ada, ya ini kalau memang masih ada perbudakannya, sekarang sudah tidak ada lagi. Summa asobatu, kemudian keluarganya, majikannya lagi yang kedua tadi itu ya. Nah kalau tidak ada baru summal hakim au naibuhu, kemudian baru kembali kepada hakim atau wakilnya. Hakim ya, kepemimpinan presiden ya, atau kalau tidak yang mewakilinya yang ditugaskan seperti menteri agama ya, atau yang memang ditugaskan oleh peraturannya menteri agama, di bawahnya siapa, misalnya di bawahnya penghulu ya, penghulu KUA apa semuanya, udah ya, mereka itu yang menikahkan. Artinya kalau tidak ada wali khusus maka kembali kepada wali yang umum, yaitu tadi pemerintahnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق